Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Zulhij Hisham, asal Kuarcap, yaitu Jember, dan mengambil golongan penggalang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari kakak pelatih, yaitu Kak Siti Komariah. Tugas yang diberikan dari beliau yaitu menggambarkan dan menjelaskan pembina ideal menurut saya sendiri, gitu nggih. Menurut saya sendiri, pembina pramuka yang ideal itu yaitu yang menerapkan sistem Among. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, sistem Among itu ada 3 menurut ADART, yaitu ada Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, pembina pramuka yang ideal menurut saya itu yang menerapkan sistem Among. Lalu ada seorang pembina pramuka yang ideal menurut saya yang berperan sebagai kakak. Kalau orang tua mungkin karena di pramuka ini seorang kakak gitu, bukan seorang orang tua, atau ya bukan seorang orang tua tapi seorang kakak, yang dimana-mana panggilannya mesti kakak kan. Berperan penting sebagai kakak yang baik dan menjadi konsultan, motivator, dan inspirator gitu. Menjadi kakak yang baik, mengarahkan adik-adiknya, mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, dan seterusnya. Menjadi konsultan itu seperti misal adik-adik pembina adik-adik binaannya itu mungkin sedang ada masalah, bisa menjadi konsultan, ya, ditanya apa masalahnya, mungkin bisa menjadi pendengar cerita yang baik sebagai seorang kakak yang baik. Lalu sebagai motivator, jadi semisal ada binaan, ada peserta didik yang kurang kurang termotivasi, kayak aduh ikut pramuka bosen, kayak apa ya, atau enggak males, capek. Nah, sebagai motivator kita harus memotivasi, sebagai pembina kita harus memotivasi mereka agar tetap mengikuti pramuka dan memberi pandangan kalau pramuka itu menyenangkan begitu. Lalu dan juga sebagai inspirator, jadi memberikan inspirasi kepada peserta didik, kepada adik-adik didikannya, agar memandang pramuka itu keren gitu. Nah, lalu selanjutnya sebagai pembina pramuka yang ideal menurut saya, yang seperti sudah dijelaskan oleh Kak Siti Komariah, itu mempunyai jati diri, lalu melaksanakan tugas. Masa iya pembina pramuka tidak melaksanakan tugasnya, lalu dia yang dituntut sebagai inspirator? Bagaimana inspirator seperti apa yang tidak menjalankan, yang tidak memberikan contoh begitu. Jadi yang selalu melaksanakan tugasnya, lalu menguasai materi yang diberikan. Jadi sebenarnya sebelum menyampaikan materi kepada peserta didik, kita sebagai pembina harus menguasai begitu. Mungkin masih ada sedikit memori tentang materi ini, bisa dipelajari lagi agar lebih memahami. Dan kalau semisal tidak pernah mendapat materi, misal materi sandi tapi tidak paham betul, nah sebelum memberikan materi, kita sebagai pembina
bisa mempelajari lagi, lebih memahami dan lebih menguasai sebelum memberikan materi tersebut kepada peserta didik agar menjadi contoh yang baik gitu. Lalu kaya dengan keterampilan pramukaan itu juga salah satu yang menurut saya menjadi seorang pembina yang ideal begitu. Kaya dengan keterampilan kepramukaan. Semisal nih kita menjadi peserta didik, tetapi melihat pembina kita yang kurang terampil dalam kepramukaan, lalu tidak tidak memiliki keterampilan lah, atau keterampilannya sedikit begitu. Ya sebenarnya itu mengajak pada diri saya sendiri bahwa saya tidak banyak memiliki keterampilan, maka dari itu sebelum saya membina, saya akan berusaha untuk meningkatkan, untuk memperbanyak keterampilan saya dalam kepramukaan. Balik lagi, semisal kita menjadi peserta didik, tetapi melihat pembina kita yang sedikit memiliki keterampilan dalam kepramukaan, pasti kita berpikir bahwa pembina kita aja kurang pintar dalam pramuka, gimana ya, apa benar ini, apa materi ini sudah benar, apa sudah tepat begitu. Dan tidak banyak yang kita dapatkan dari pembina yang memiliki keterampilan di kepramukaan yang sedikit. Lalu selanjutnya ada memberikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Itu juga menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pembina pramuka. Idealnya menurut saya seperti itu. Kan pramuka itu, kita mengenalkan bahwa pramuka itu menyenangkan, keren, dan asyik gitu. Jadi jika kita memberikan pelajaran yang monoton seperti di sekolah, kayak materi aja tapi tidak ada praktek, dan juga kegiatannya di dalam kelas, itu kan akan sangat membosankan. Mengingat bahwa peserta didik ya entah itu SD, SMP, ataupun SMA, itu sudah seminggu kegiatan selama seminggu itu kebanyakan di kelas gitu, mendapatkan pelajaran di kelas, dan itu kan membuat jenuh jika mereka ikut pramuka tetapi mereka tetap berada di kelas begitu. Itu mungkin bisa di alam luar, kayak misal di luar kelas, dan membuat pelajaran materi yang kita share, yang kita berikan itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Dan yang paling utama adalah ikhlas bakti bina bangsa. Kita harus ikhlas menjadi pembina pramuka, walaupun kita banyak tugas juga. Seperti saya di kuliah mungkin banyak tugas, lalu juga banyak masalah, mungkin ya kita semua masing-masing punya masalah, tetapi kita harus tetap ikhlas dalam membina peserta didik begitu. Ikhlas dalam hati, dan agar materi yang kita berikan itu tersampaikan dan bermanfaat bagi peserta didik gitu. Dan tidak lupa juga ada satu hal yang paling penting, hal yang penting juga menurut saya, yaitu membuat peserta didik itu kangen dengan kita, kangen dengan pembinanya, membuat binaan kita terus kepikiran kayak, aku pinginnya ini aja, aku pinginnya Kak ini aja. Misal saya Faris, aku pinginnya Kak Faris aja, soalnya dia asik
gampang dimengerti materinya yang disampaikan. Nah, begitu. Kita harus menjadi pembina yang dikangenin oleh binaan begitu, oleh peserta didik ya. Itu juga saya dapatkan dari teman saya yang sudah mempunyai sekolah binaan dan dia ada pengalaman dalam membina. Itu adalah pesan yang bisa saya ingat, bahwa menjadi pembina itu usahakan kita itu dikangenin, kita itu dibutuhkan, bukan kita yang membutuhkan peserta didik, membutuhkan sekolah binaan, tetapi peserta didik itulah yang membutuhkan kita. Kayak dia tidak ingin pembina pramuka yang lain. Nah, seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, bisa saya gambarkan mengenai pembina pramuka yang ideal menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.